Welcome to the Paxic. Masa lalu Di sini sekarang ku siap untuk beraksi dengan syaratku di MC The Ball. Sebelum kita memulakan video kita pengen lihatkan Anda semua dengan HP Infinix GT 10 Pro. HP ini mempunyai 16GB of RAM, yaitu 8GB plus 8GB virtual RAM serta 600.000 benchmark, dan juga sesuai untuk bermain game-game heavy seperti Genshin, kereta, seterusnya COD, PUBG dan pelbagai lagi, serta swafoto yang sangat menarik perhatian untuk vlogging juga, untuk selfie dan pelbagai lagi kegunaan dengan harga hanya 3 juta rupiah, yaitu Rp1.000. Dapatkannya di toko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pacis dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pacis, channel yang Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pacis, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja ya guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pacis. Kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insya Allah ya, kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, terviral, apa saja yang positif bakal kita sikat Terus. ya, benar-benar. Jadi guys, kehadiran kita untuk kali ini lagi guys, untuk memahamkan ya, dan juga memberi edukasi kepada ya siapa saja yang melihat video reaksi kita, ya harus melihat video ini sehingga habis biar nggak salah anggap, karena hari ini kita bakal mereaksi tentang cara pembuatan batik Indonesia ya, yaitu warisan budaya Indonesia. Jadi guys, ini adalah daripada channelnya Kanal Budaya. Jadi kalian harus masuk ke Kanal Budaya ini dan lihat sendiri ya, banyak sekali guys ya, tentang culture, tentang budaya ya, dalam channel mereka. Jadi ini adalah tahap ataupun stage ya untuk bikin ya batik ini guys ya. Nah, dan juga pastinya kalau kalian lihat kenapa dekat banget ya dengan hati orang Indonesia itu, karena pembuatannya itu nggak gampang. Dan ya Pacis sendiri beritahu hari itu, dalam setiap motif ataupun art itu pasti berbeda-beda, nggak akan sama sekali Pacis ya. Dan juga setiap pembuatan itu pun yang macam kita pernah ke Bali itu ada apa? Setiap namanya itu guys, nama prosesnya. Jadi guys, ayo kita sama-sama belajar, kita sama-sama memahami ya cara ataupun pembikinan batik ini ya. Karena itu harus kita paham dahulu sebelum kita berbicara, benar nggak? Betul. Biar apa orang bilang di komentar kepada kita, kasih paham Paci, kasih paham ya, kita bakal kasih paham ya. Jadi nggak perlu basa-basi, kita bakal melihat dalam 3, 2, 1 and go. Wah. Jangan lupa untuk follow channelnya Kanal Budaya Indonesia. Dalam membuat batik tulis ada beberapa tahapan yang harus diketahui. Berikut tahapan membuat batik tulis ayo kita yang belajar, telah dirangkum Budaya Indonesia. Batik tulis adalah batik yang dibuat di mana canting dipakai sebagai pen untuk menulis atau menggambar. Canting biasanya terbuat dari kayu yang ujung gagangnya terbuat dari kuningan atau plat seng dan berbentuk lancip. Canting biasanya dimasukkan ke dalam wajan yang berisi lilin malam yang nantinya digunakan sebagai tinta untuk menggambar. Setiap sehelai kain batik tulis yang dihasilkan tidak hanya dihasilkan oleh seorang perempuan yang duduk sambil mencanting saja. Biasanya terdapat jasa 4 hingga 5 orang dalam mengerjakannya, yang kebanyakan bukan dikerjakan di pabrik, melainkan industri rumahan yang memainkan peran utama dalam mengerjakan proses membatik ini. Berikut ini adalah tahapan membuat batik tulis
yang berhasil dirangkum untuk Sobat Budaya Indonesia. Tahap pertama disebut nyungging, merupakan kegiatan menggambar motif atau pola batik pada secari kertas. Harus ada gambaran Karena dulu tidak ya. semua orang bisa menggambar motif batik, sehingga dibutuhkan keterampilan khusus seseorang dalam melakukannya. Tahap kedua adalah japlak atau jiplak, merupakan kegiatan memindahkan gambar dari kertas tadi ke dalam kain yang akan digunakan sebagai bahan untuk membatik. Wih, seninya Tahap harus tinggi ketiga guys. disebut ngelowong, adalah proses menempelkan lilin malam di kain dengan media canting, di mana pada proses ini motif batik akan mulai terlihat. Wah, enak lagu ya. Oh, tapi ini nggak gampang, lihat tuh Baci. Proses Tahap yang- keempat adalah niseni, merupakan proses Niseni. untuk memberi isenan atau isian, atau yang populer dengan mengisi motif pada kain sesuai gambar motif yang sudah digambarkan di tahap pertama. Tahapan ini juga menggunakan media canting. Tahap kelima disebut nyolet, Berapa tahap itu adalah guys ya? proses Nggak gampang mewarnai ini, pada guys. bagian-bagian gambar motif yang terlihat sering seperti kembang, bunga, dan lainnya. Hei, susah guys. Tahapan keenam disebut mopok, Ngopok. adalah tahapan dengan menutup bagian yang dicolet dengan lilin malam yang juga diiringi dengan proses nembok atau menutup dasar kain yang tidak diwarnai. Oh. Tahap ketujuh adalah ngelir atau Nah, tahap di mana proses pewarnaan dilakukan secara menyeluruh pada kain. banyak prosesnya guys. Tahap ke-8 disebut Oke. ngelorot, adalah tahap pertama dalam meluruhkan Ngelorot. warna lilin Ah, malam maksudnya ke dalam menghilangkan air lilin itu ya? yang mendidih. Oh. Kayak air yang mendidih Maksudnya dia guys. akan jadi Tahap waterproof Kain lah. sudah? ke-9 Enggak, adalah dia akan jadi ngerentesi, merupakan tahapan memberikan titik pada garis-garis ornamen Oke. utama Wih, Bentar, detail bentar. banget, dengan guys. digunakan Ah, Oke, gimana? salah satu fakta li Baci. Oke. Kalau kamu beli ini aku nggak tahu ya, tapi ini aku punya sendiri lah ya. Setiap kali beli batik ya, kain batik ya kan. Kain batik itu keras nggak? Keras ya kan? Ah, oke. Keras. Oh, Ada yang Keras ya kan? Tapi seudah dicuci, dia jadi lembut sekali Baci. Ah. Dia udah dicuci, udah di dry, udah dikeringkan, dia jadi lembut. Oke. Jadi paham nggak? Maksudnya di sana yang kamu rasa itu belum dicuci itu dia keras lagi. Kalau selagi belum dicuci, paham nggak? Oh, maksudnya Ah. berkali-kali dicuci akan jadi lebih lembut. Jadi gitu? lembut dan juga warnanya semakin akan naik. Oh. Kalau yang benar-benar apa berkualitas. Ini fakta dari aku sendiri ya, karena kan banyak batik nih. Kan selama ini kan aku pakai Iya, yang nggak iya dicuci. juga. Kenapa keras ini ya? Sampai istriku bilang, Oke. kenapa keras ya? Kayak gitu. Aku cuci dahulu, coba cuci. Benar. Selepas dicuci dia jadi lembut Baci. Gitu. Gitu. Oke, Ya, kita lanjut. lanjut. menggunakannya canting Ngeren- kecil dan ngeren- halus, sehingga ngerentas- hasil titik yang ngerentesi. dibuat terlihat rapi. Ngerentesi. Gitu
Detail banget guys sampai. Tahap ke-10 disebut nyumri. Adalah Guys, bukan proses menutup ini nggak kembali gampang ya. beberapa Masa orang nggak marah bagian ya? dengan lilin malam. Paham udah aku ini. Sebab hasil tangan tuh guys menjadi apa aktivitas ataupun budaya. Kesian Itu ya yang paling orang-orang yang bikin semua ini ya, tetapi akhirnya diklaim oleh orang lain gitu ya. Tahap ke-11 adalah nyoja, nyoja. merupakan proses mencelupkan kain dengan warna sogan atau coklat yang merupakan warna khas dasar batik asli Jogja atau Solo. Tahapan ke-12 Oke, benar-benar warna adalah biru-biru ya? melorot, Macam nila Ini ya? gitu ya. Kayak gini ya? Guys. Warna ini ya? Mungkin juga. Ya, mungkin juga gitu. Gini ya, guys. Ah. Ya, aku kan pakai batik kemana-mana, Baci, kalau Waduh, sholat tuh. merupakan proses terakhir dalam meluruhkan lilin malam dengan menggunakan air mendidih. Demikian tadi Sobat Budaya Indonesia. Kita Bentar ya, telah Baci ya. Oh. Ya, aku tutup bentar ya. Oke, Oke, aku tutup bentar ya. Batik, Paci, lihat nih ya. Oke. Ini ada satu batik, guys. Lihat nih. Batik yang kayak gini, ya. Warnanya coraknya gini. Oke. Yang ini kan khasnya Jawa ya kan? Nih. Oh. Nah, ya. Khasnya Jawa ya kan? Lihat nih. Dan yang ini lebih kepada flora warna pink gitu. Dan ini rupanya tadi asli Jogja ya, kalau nggak silap warna yang kayak gini ya. Ya. Jadi guys, Wih, kita banyak itu ya. nggak Mantap. kita itu nggak berbicara saja-saja, Baci. Tapi kita Betul, juga betul. punya ya supaya orang lebih paham dan memang peminatnya batik juga ya. Ya udah lembut, seperti guys. istri aku itu banyak juga sebab dia memang Ah. minat kepada batik guys. Ya, ini Ah. aku sholat nih semua. Betul. Sampai Jadi tahap yang dia sebenarnya pengen ke Bali itu untuk melihat sendiri guys, melihat sendiri batik proses itu serta jenis-jenis batik yang ada di sana. dan juga pastinya yang istrimu beli itu yang mahal sekali ya kan. Yes, betul. Jujur aja yang mahal ya kan. Hasil tangan guys. Nah, gitu. Tip Aku top. nggak tahu yang ini printing atau dicanting sendiri, tapi ini rasanya ada yang printing juga nih. Ya, nggak tahu mana yang di originalnya nih. Dia kalau yang aku tahu lah, kalau yang printing itu kita boleh rasakan kainnya terlalu perfect begitu. Ataupun patternnya terlalu perfect, terlalu sempurna. Tetapi kalau macam cantingan sendiri nih, pasti akan ada yang sesuatu di situ. Gitu ya. Betul. Maksudnya iyalah nama juga hasil tangan ya. Betul. Tetapi apa yang bedanya, Baci? Itulah satu-satunya seni yang kamu ada di dunia. Yeah. Gak akan ada sama yang lain, guys. Sebagai contoh, kamu ada satu batik ini, jadi hanya kamu saja yang ada. Yes, gitu. tapi aku rasa ini ya Itu orang yang lain juga menarik. punya nih, Baci. Apa tuh? Aku rasa orang lain juga punya ini banyak nih. Ya, Ya, lihat kepada nggak apa-apa lah. patternnya juga. Yang penting adalah kita tahu batik itu adalah satu ciri khas dan juga apabila kita menggunakannya, memakainya itu kita rasa sesuatu yang kayak gimana ya? Ada orang pakai batik dia rasa dia orang Indonesia enggak? Nah, gitu. Tapi apabila kita pakai batik itu kita rasa seperti ada seninya ya. Nah, gitu. Betul. Ada seni, orang lihat kita juga ada seninya gitu. Jadi guys, yang ini nggak perlu dibahas panjang ya, kita tutuplah dengan edukasi yang bagus ya, kita tutuplah dengan pemahaman ya, kita tutuplah semua ini dengan sesuatu yang apa orang bilang biar kita paham ya batik itu asal dari mana, asal muasalnya, dan juga pastinya kesenian ya, batik itu punya ciri khasnya tersendiri dan tentunya ya itu adalah ciri khasnya Indonesia ya. Jujur aja karena kita memang udah tahu dan kita udah pergi ke Indonesia, kita udah lihat sendiri cara pembuatannya, kita ada sendiri barangnya gitu. Jadi kita nggak bisa mengklaim
itu daripada Malaysia. Jujur aja untuk kita lah ya. Nah, karena itu budaya. kita udah guys. paham, kita udah paham itu aja ya. Nah, kita udah Betul, paham. betul. Nah, gitu. Jadi guys, terima kasih kepada kalian yang udah nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita ya. Dan juga kepada kalian semoga sehat terus ya. Semoga kita terus kuat ya dan juga belajar sesuatu ya. Mungkin itu untuk kali ini Baci ya. Ya, situ saja pada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk reaksi, just komen down below beserta dengan dan insyaallah kami akan coba terbaik untuk mensajikan video-video Anda. Nah, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum. Bye.